memperbaiki. Contoh, salah satu jalan yang belum yang saya selesaikan, itu belum masuk, nanti KTT ada nanti dulu. Saya bicara tentang gambaran dulu, ya. Jalan lurus dari Bundaran sampai dengan Batu, kita nanti bisa masuk ke Sengkong. Insya Allah target kami di 2024 jalan tersebut tuntas. Bupati Kabupaten Tanah Tidung atau KTT Ibrahim Ali memproteksi secara psikologis tentang konsep rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang dituangkan dalam pemerintahan sebagai konsep baku nasional tetapi tidak konsisten dijalankan. Alasannya di berbagai kekuasaan atau pemerintahan, setiap kepala daerah memiliki kecenderungan tidak konsisten dengan RPJPD yang ditetapkan selama 20 tahun. Setiap pergantian kepala daerah baik bupati atau wali kota selalu membuat visi misi atau rancangan sendiri di saat sudah menjabat dan melupakan RPJPD yang disepakati. Kondisi inilah yang dipertanyakan, apa sebenarnya esensi dari penetapan RPJPD 20 tahun jika hanya sekedar konsep. Olehnya itu, Bupati KTT yang dikenal sebagai salah satu kepala daerah di Kalimantan Utara yang menyandang opini Bupati kreatif, inovatif, tegas, dan visioner ini menyarankan agar para kepala daerah sebaiknya konsisten melanjutkan konsep program RPJPD 20 tahun sehingga pembangunan daerah terlihat hasilnya sesuai rel atau pola yang ditetapkan. Menurut Ibrahim Ali, legasi pemerintahan yang ditinggalkan kepala daerah sebelumnya wajib dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya agar konsep RPJPD 20 tahun itu bukan hanya lipstik tapi real terjadi dan dijalankan di lapangan. Saya hormati Jenderal Manager MIP Pak Robi, terima kasih Pak telah hadir dalam undangan kami hari ini. Paparan dan ungkapan tersebut disampaikan Bupati Ibrahim di hadapan para pejabat daerah, para camat, para kepala-kepala desa, stakeholder LSM, dan masyarakat umum saat bertindak selaku panelis dalam acara bertajuk Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Tanah Tidung 2025 hingga 2045 di Pendopo Jafarudin Tedempale pada Kamis 14 Desember 2023. Konsultasi publik melibatkan 7 panelis dari latar belakang profesi yang berbeda, antara lain akademisi, wartawan, Bapeda Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung, perusahaan dan BUMN, dan Bunda PAUD dan Literasi Kabupaten Tanah Tidung. Acara tersebut diselenggarakan Bapeda Litban Kabupaten Tanah Tidung. Acara ini merupakan dasar peletakan pola pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanah Tidung untuk masa 20 tahun ke depan. Kepala Bapeda KTT Haji Saharinka mengungkapkan konsultasi publik soal RPJPD Tanah Tidung merupakan fondamen daerah dalam merancang dan menetapkan strategi serta pola pembangunan 20 tahun ke depan. Kemudian merupiah 2,92%. Konsultasi publik digelar sebagai salah satu persyaratan menjadi dokumen daerah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan program pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Tidung. 7 panelis secara detail memberikan pandangan, pendapat, dan opini terkait pola dan strategi yang harus diakomodir pemerintah daerah dalam menetapkan strategi pembangunan. Salah satu panelis konsultasi publik, M. Sakir, yang mewakili wartawan dalam acara tersebut menghimbau pemerintah agar menjadikan salah satu wartawan sebagai mitra pembangunan. Menurut wartawan Kaltara TV ini, di balik kekuasaan pemerintah daerah harus diingatkan bahwa ada kekuatan dan lembaga lain yang akan memeriksa kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu pemeriksa itu adalah wartawan sebagai pilar pembangunan keempat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Usai konsultasi publik, seluruh panelis termasuk Bupati menandatangani dokumen daerah hasil konsultasi publik RPJPD 20 tahun KTT untuk menjadi acuan dan persyaratan penetapan RPJPD KTT di masa yang akan datang. Ya konsisten, ya keputusannya harus diikuti dong, artinya kita harus punya konsep atau komitmen bersama. Ini kan RPJPD ini kan konsep perencanaan yang dirancang 20 tahun yang akan datang. Itu yang saya bilang tadi. Sementara aturan undang-undang kita ini mengatur kepala daerah tidak mengatur untuk konsisten dan komitmen dengan aturan. Ini kan harus diselesaikan di internal. Ya contoh seperti Balikpapan ya, Balikpapan, Batam ya, bahwa siapapun kepala daerahnya berkewajiban melanjutkan program kepala daerah yang sebelumnya. Hari ini kan kita tidak seperti itu, kan? Demokrasi kita tidak mengatur regulasi undang-undang seperti itu.
Maka siapa nanti jadi kepala daerah kalau tidak sesuai dengan visi misinya ditinggalkan. Maka akan menjadi aset yang terbengkalai dan kemudian aset yang tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, harapan kita sebenarnya ini kembali kepada pemangku kepentingan dalam rangka mengambil kebijakan. Apakah kita mau mengambil kebijakan ini untuk kepentingan untuk jangka panjang yang sudah kita rencanakan? Ya insya Allah tentunya ini untuk kebaikan bersama ketika dia berkesinambungan. Contoh saja legasi yang akan saya tinggalkan insya Allah nanti, yaitu pusat pemerintahan. Maka siapapun yang menjadi bupati selanjut saya nanti ke depan, itu harus melanjutkan bagaimana pusat pemerintahan ini bisa terbangun secara utuh sesuai dengan grand design yang sudah kita rencanakan. Kalau tidak, ya akan hilang. Seperti kita sekarang sudah mendesain, RPJPD sudah kita buat 20 tahun ke depan. RT RW sudah kita desain, sudah kita kunci, sudah kita sahkan. RT RW itu menentukan di mana pusat pemerintahan, di mana untuk bagian ekonomi, di mana bagian untuk kawasan industri dan lain-lainnya. Nah, kalau kita tidak konsisten dengan itu, maka ya tidak akan kelihatan indah. Nah, harapan saya memang RPJPD ini menjadi acuan kita, menjadi kitab agung kita untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung 20 tahun yang akan datang. Siapapun yang akan jadi bupatinya, Bos. Dari Pendopo Jafarudin Tudeng Pale, Kaltara TV, Heri Aidil Ismail melaporkan. Salam sejahtera bagi kita